ya untuk melaporkan seseorang yang berinisial YCQ. Polda Metro Jaya, ya, Langkah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas ke polisi terkait pernyataan aturan pengeras suara untuk masjid dan musala mendapat reaksi keras dari Gerakan Pemuda GP Ansor. Organisasi anak-anak muda Nahdlatul Ulama, NU, ini berencana melaporkan balik Roy Suryo ke polisi. Diketahui, pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, Roy Suryo melaporkan Menak Yakut terkait dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (IT). Selain itu, Roy melaporkan Menak terkait pasal 156 AKUHP tentang penistaan agama. Namun laporan Roy Suryo ditolak Polda Metro Jaya. Roy Suryo jelas serampangan dengan seenaknya melaporkan Menak ke polisi. Memang siapa Roy Suryo itu? Dia hadir langsung atau tidak pada saat Menak membuat pernyataan di Riau? Apa dia ngerti konteksnya? Apakah punya motif ingin mengadu domba umat beragama? Hati-hati. Nanti bisa berbalik ke dia dan kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tegas Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor Dendi Zuhairil Finsa di Jakarta, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Sebagaimana keterangan tertulis yang diterima tribunnews.com. Dendi menilai, sikap ngotot Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum justru berpotensi semakin memperkeruh suasana. Sebab, faktanya Menak Yakut sama sekali tak pernah membanding-bandingkan antara azan atau speaker dengan gonggongan anjing. Menak dalam konteks tersebut hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Di sisi lain, media massa yang melakukan kesalahan penulisan ini pun juga sudah memberikan klarifikasinya. Kami hakul yakin laporan model-model semacam ini tidak akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, jelasnya. Dendi juga menilai, laporan Roy Suryo sangatlah lemah. Sebab laporannya hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak utuh. Apalagi Roy Suryo ini kan bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama Islam. Dia juga pernah tidak tabayun dulu ke Menteri Agama. Tahu-tahu membuat laporan polisi setelah lihat video, terangnya. Menurut Dendi, pelaporan ke polisi adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun demikian, materi laporan tidak boleh serampangan. Lebih buruk lagi, jika pelaporan ditujukan untuk mengadu domba masyarakat dan mengganggu ketenteraman serta ketertiban. Kepolisian tentu perlu menimbang motif dan iktikat pelapor. Pelaporan polisi tidak boleh didasari iktikat buruk dan motif jahat yang bertujuan semata-mata untuk merusak nama baik terlapor, tandasnya. Terkait kasus ini, LBH Ansor juga tengah mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindak lanjuti dengan laporan polisi berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE, ujar Dendi.